Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin, muslimat dimanapun Anda berada, bertemu kembali di dalam kajian Ramadan Halal Center UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Di pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang surat Al-Baqarah ayat 173 yang membahas tentang makanan-makanan hewani yang diharamkan di dalam Islam. Yaitu ada 4. Yang pertama adalah bangkai, yang kedua adalah darah yang mengalir, dan yang ketiga adalah daging babi. Di pertemuan kali ini kita akan melanjutkan satu jenis makanan hewani yang diharamkan di dalam Islam, selain ketiga yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya, yaitu adalah hewan yang disembelih tanpa menyebut nama Allah, atau hewan yang disembelih sebagai sesaji untuk selain Allah. Syekh Ahmad Asy-Syarbasi di dalam kitab yang saya bawa ini, yang berjudul Yas'alunaka fid-dini wal hayah, juz yang kelima, menjelaskan kenapa kemudian hewan yang disembelih bukan dengan menyebut nama Allah diharamkan di dalam Islam. Ternyata beliau menyebutkan bahwa pelarangan atau pengharaman ini adalah dalam rangka memelihara akidah tauhid kita, umat Islam, dari pemikiran-pemikiran atau ideologi-ideologi menyembah kepada berhala dan praktek-praktek kemusyrikan. Beliau mengatakan, wahada tahrimun dini lihimayati aqidati tauhid minal wasaniyati wal isyraq. Ma'asyiral muslimin dimanapun Anda berada, lebih lanjut Syekh Ahmad Asy-Syarbasi mengatakan bahwa keharaman 4 macam makanan hewani di dalam surat Al-Baqarah ini memang dalam tataran azimah, pada tataran hukum yang ideal. Tetapi manusia tidak selalu berada pada kondisi yang ideal. Itulah kenapa kemudian muncul konsep rukhsah di dalam Islam. Beliau mengatakan bahwa wa yajuzu lil muttarri ittiraran haqiqiyan ay yatanawala min hadhihi al-ashya' biqadri ad-darurah wa huwa ma yadfa'u anhu al-halak bila baghyin wala 'udwan. Melanjutkan penafsiran di dalam surat Al-Baqarah ini, beliau mengatakan bahwa boleh hukumnya bagi orang yang dalam kondisi terdesak, dengan sebenar-benarnya terdesak, untuk mengkonsumsi sebagian dari makanan-makanan hewani yang telah kita sebutkan di atas, tetapi memiliki batasan hanya sekedar untuk menolak atau menghilangkan keadaan terdesak itu. Di dalam satu kaidah fikih disebutkan bahwa ad-daruratu tubihul mahdhurat. Maka kondisi darurat memaksa dibolehkannya sesuatu yang semula haram menjadi boleh untuk dilakukan. Bila itu dikontekstualisasikan dengan makanan, maka makanan yang semula haram ketika berada di dalam kondisi terdesak, maka yang haram itu menjadi boleh untuk kita konsumsi. Hanya saja memahami konsep rukhsah ini tidak boleh berhenti pada kaidah itu saja. Tetapi ada kaidah yang lain. Para ulama mengatakan ma ubiha lid-darurati yuqaddaru biqadriha. Bahwa segala sesuatu yang diperbolehkan karena alasan darurat, maka ditetapkan berdasarkan kadar daruratnya. Itu artinya bahwa pada saat kita mengkonsumsi barang yang haram karena adanya rukhsah, maka rukhsah itu hanya sebatas ma yadfa'u anhul halak, yaitu sebatas untuk menghilangkan sesuatu yang membahayakan dan membuat kita binasa, dengan catatan bila baghyin wala 'udwan, tanpa adanya niatan kedurhakaan dan tanpa adanya niatan untuk melakukan pelanggaran syariat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin muslimat dimanapun Anda berada, likulli syai'in mustathnayat, bahwa di setiap sesuatu pasti ada pengecualian. Bahwa tidak semua bangkai hewan ataupun darah yang mengalir itu diharamkan di dalam Islam.
ternyata ada dua kategori bangkai dan darah yang diperbolehkan di dalam Islam, sebagaimana yang disabdakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, "Uhillat lana maitatani, al-hut wal jarad, wadamani al-kabid wat tihal." Beliau bersabda, dihalalkan kepada kami dua jenis bangkai. Yang pertama adalah al-hutu, yang kedua adalah wal jaradu, yaitu ikan dan juga belalang. Yang kedua adalah dua jenis darah yang diperbolehkan untuk dikonsumsi adalah al-kabidu wattihal, yaitu hati dan limpa hewan. Maka karena itu, selain dua jenis darah dan dua jenis bangkai yang disebutkan di dalam hadis ini, maka itu hukumnya haram. Semoga bermanfaat. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.